Sebelum Bapak mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak mau absen dulu teman-teman. Iya Pak. Pertama ada Muhammad Khibarudin Yusuf, mana? Izin Di jalan. jalan. Iya. Di jalan. Iya. Yang kedua ada Muhammad Haikal Fadilah, Der. Muhammad Kamal Hanif, Der. Asri Teka Tahmina, Hadir. Nur Fajriyah, Hadirah. Muhammad Zidan Warisaman, Hadir Pak. Muhammad Zulfikar Ali, Hadir Pak. hadir. Muhammad Junaidi, Hadir Pak. terus Muhammad Rifat Andri, Hadir. Nur Fadilah Sarizki. Hadir. Oh, berarti yang ada Hibar doang yang lagi di jalan. Iya Pak. Terima kasih. Baiklah. Ayo, sekarang pelajaran apa sih sebenarnya? Bosan banget nih ya belajar agama. Iya. Ih, kok tidur Tadi banget? kan belajar matematika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, Ade Haikal. Ya. Oke. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan pelajaran kita pada pagi hari ini memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma warzuqna bis-shawli amin. Selanjutnya nih Rifat udah makan? Alhamdulillah udah. Alhamdulillah. Saya Pak nanya aja ya. Apa tuh? Haikal udah makan? Alhamdulillah sudah Pak. Sarapan apa tadi pagi Haikal? Ayam bebek. Ayam bebek. Masya Allah pagi-pagi udah ayam bebek aja ya? Iya benar. Bebeknya bebek gitu ya? Terus yang Aku yang lucu nih. perempuannya Astrid sehat? Alhamdulillah. Nur? Sehat. Alhamdulillah sehat juga. Oke, Zul sehat sudah? Pak Guru ganteng banget. Makasih, emang ganteng dari bawaan kok. Masya Oke, Allah. jadi untuk mempersingkat waktu ya adik-adik semuanya, materi kita pada pagi hari ini adalah ilmu Tajwid. Apa Haikal? Tajwid. Masya Allah. Tajwid pakai kalau kalah tajwid. Ya. Oke, jadi materi kita pada pagi hari ini adalah ilmu tajwid. Nah, apa sih itu tajwid? Ada yang tahu nggak? Jangan lihat dulu. Apa pengertian tajwid yang Kamal tahu? Hukum membaca kata dalam bahasa Arab. Oh iya boleh. Zunaidi coba. Enggak tahu tuh Pak. Oh belum tahu. Iya. Oke. Saya nggak tahu. Apa tuh Aika? Tajwid hukum membaca untuk Al-Quran. Ini lebih cepat. Tapi Karena kok sama kayak punya Kama jawabannya. karena kalau sama. sebentar, karena kalau dalam kalau bahasa Arab itu bukan tajwid namanya. Apa tuh? Ya penyebutan kata aja bahasa Arab. Karena kan kalau kata itu atau kosakata dalam bahasa Arab itu kan nggak memerlukan tajwid. Ya nggak? Betul. Masa misalnya contoh apa? Bahasa Arabnya Meja. iya disambung kursiun. Iya. Terus disambungin jadi apa? Kursiun. Pakai Itu kaf bukan kok Haikal. Oh, iya. Kaf. Kursiun. Nah, iya bukan kok. Ya. Iya. Paham ya kan? Oke. Nah, jadi langsung nih. Pengertian tajwid. Tajwid adalah ilmu yang mempelajari cara membaca Al-Quran dengan benar sesuai makhraj huruf, panjang pendek bacaan, dengungnya dan sifat huruf sehingga bacaan menjadi baik, benar dan indah. Nah, ini fungsi dari tajwid. Nah, terus kan ada apa sih namanya? Kayak misalnya huruf-huruf yang ditawalutin tuh. Misalnya kayak pernah dengar nggak huruf ini tuh? Nggak pernah. Huruf ra ya? Oke, Oke. biasanya ya. Nah ini perlu nih Tar. Oke lanjut dulu ya. Nah apa sih tujuan dalam mempelajari ilmu tajwid? Nah yang pertama ada membaca Al-Quran dengan benar. Yang kedua coba Haikal baca. Yang kedua. Aduh, minta saya Pak. Oh benar. Aduh, Baca nggak? Udah baca nih. Oh nggak Saya coba. baca. Oh, coba Zul baca Zul. Tujuan mempelajari tajwid. Yang kedua. Pertama, membaca Al-Quran. Yang kedua aja kan banyak ntar Oh. pagi-pagi. Yang kedua. Yang kedua, menjaga makna ayat. Nah coba yang ketiga Riri. Membiasakan bacaan yang sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Terus siapa lagi? Rifat coba yang keempat. Yang keempat, menumbuhkan kecintaan terhadap Al-Quran. Nah, ini salah satu juga apa?
memperindah bacaan Al-Quran, makanya boleh tuh baca Al-Quran pakai nada. Beda nggak sih? Misalnya nih, Pak Guru contohin ya. Kalau baca Quran pakai nada misalnya innal ladzina kafaru sawa'un. Nah, itu kan nadanya lurus aja tuh. Iya, Nah, kalau dinadain itu pasti kita membaca itu lebih menghayati, lebih enak ya. Bisa innal ladzina kafaru sawa'. Contoh aja. Iya, Oke? Pak Guru. Iya, itu misalnya contoh. Nah, ntar lanjut dulu nih. Ntar habis itu. Nah, ini apa namanya? Izhar. Izhar. Oke. Nah, terjadi apabila nun mati atau tanwin bertemu huruf Ain. Hamzah. Hamzah. Ain. bacaan nun mati atau tanwin baca jelas tanpa de. Coba contohnya Astrid. Nah, ya. Nah, kenapa dibaca min nggak min? Kenapa? Karena jelas. Karena Wah. udah pada pinter-pinter nih ya. Nah, sekarang id. Oh. Nah, berarti melebur. Melebur tuh seperti dengung juga. Nah, makanya ntar idgham itu dibagi menjadi dua, idgham biguna dan Biguna. Nah, terjadi apabila nun mati atau tanwin bertemu huruf Ya. Oh, mim, lam, waw, nun. terdiri dari idgham biguna, de dan bila guna tanpa de. Nah, coba contohnya Kamal. Min rabbihim. Kan bila guna. Min rabbihim. Nah, kenapa nggak min? Karena idgham bila gun tanpa de. Nah, jadi langsung masuk ke huruf Ra. ro-nya karena dia bertasydid juga mir-rabbihim. Oke. Sampai sini paham? Paham, Pak Guru. Oke. Selanjutnya. Iklab berarti mengubah. Nun mati atau tanwin yang bertemu huruf ba dibaca berubah menjadi bunyi mim disertai de. Coba contohnya Zul dah. Contohnya Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ambinhum. Itu huruf Pak. Hamzah. Sukun. Anbinhum. Ambihum. Anbihum. Nah, disentak. Nah, ini juga banyak yang sering keliru di bacaan sini nih. Iya. Jangan Hamzah itu kan kayak kalau bahasa Betawinya tuh ngesentak. Oh. Kayak dibentak, cuman gak terlalu bentak. Jangan baca santai aja. Nah, itu. Nah, tadi iklab ini contohnya tadi nun mati ketemu Ba. Oke, paham sampai sini? Paham, Pak. Paham. Lanjut. Ikfa hakiki yang berarti sama. Terjadi apabila nun mati atau tanwin bertemu salah satu huruf dari 15 huruf ikfa. Nah, bacaan dibaca samar di antara jelas dan nu. Nah, ikfa ini juga ada dua bagian. Ada ikfa yang tebal sama ikfa yang tipis. Nah, ini kalau ini yang kayak biasanya aja. Kayak seperti biasa syarri. Nanti ada ketemu dua huruf. Ketemu huruf qaf sama ya, huruf qaf. Jadi bacanya tuh jadi gini nih. Miong. Coba contoh. Itu Pak, itu kayaknya manggil kucing itu miong. Nih, lanjut dulu deh, ntar dibahas lagi. Ini sementara dulu buat pengenalan. Nah, hukum mim mati. Mim mati 3 hukum. Memiliki 3 hukum. Yang pertama ada ikhfa syafawi, idgham mimi dan Izhar syafawi. Nah, ikhfa syafawi terjadi apabila mim mati bertemu huruf ba. Dibaca sama disertai dengung. Nah, contohnya gimana tuh? Tarunihim. Nih, bibira kayak mau nempel nggak nempel. Coba Zidan, bisa Zidan. Contohin Zidan. Nah, itu kayak iklab. Makanya di sini ada perbedaan ikhfa syafawi dan izhar.
iklab sama Ikhfa syafawi. syafawi. Nah kalau nun mati ketemu ba itu ini dia contohnya tuh bener-bener nempel. Nah tapi kalau ikhfa syafawi itu enggak. Makanya dibilang apa? Dibaca samar disertai dengung. Nah ini perbedaannya. Makanya contoh bacanya gini nih. Tarmihim. Jadi bibir mau nyentuh nggak nyentuh, tapi nyentuh. Nyentuhnya itu nggak melekat seperti iklab. Coba contohin Zidan. Tarmihim. Nah nggak terlalu nyentuh nih. Tarmihim. Sambil dengung. Tarmihim. Nah itu udah sedikit lumayan. Iya. Lanjut dulu. Nah, selanjutnya ada idgham Mimi. idgham mimi terjadi apabila mim mati bertemu huruf mim, bacaan mim dilebur dan didengungkan. Lahum. Nah, itu seperti biasanya aja. Nah, di sini juga banyak yang apa ya? Bacaan ini tuh seperti sama tapi nggak sama. Kelihatannya sama tapi Nggak nggak sama. Lahum maghfiratun. Lahum. Ya, contohnya itu lahum maghfiratun. Nah, itu contohnya. Nah, sampai di sini kira-kira ada yang mau nyoba nggak? Surat apa, Pak? Surat apa ya? Coba buka surat ini Haikal. Ini saya dong. Ya kan Haikal yang minta tadi. Saya kan inisiatif banget. Iya, dipilih-pilih. Itu Surat Al-Waqiah. Oh, iya. Oke. Selanjutnya ada izhar syafawi. Nah, terjadi apabila mim mati bertemu selain huruf mim dan Ba. Nah, bacaan mim dibaca je. Coba contohnya Haikal. Apa tuh? Itu baca coba. Izhar syafawi ya, Pak? Ya, betul. Itu baca contoh yang di situ Haikal. Oh, Tidak, baca tidak sama. Oh, kelihatan. Lipat aja, Pak. Coba Haikal dulu dah. Haikal lagi aja. Sih kenapa nyebut Haikal mulu ya? Coba si Riri dah sekarang. An'amta. Nah, dibaca je. Jelas. Izhar syafawi. Makanya ketemu selain huruf mim dan ba itu harus dibaca jelas. An'amta. Mingkem dulu. An'amta. Harus benar-benar jadi. Mimnya harus ketemu bibir dengan Bibir. An'amta. Coba contoh Kamal. An'amta. Nah, pintar. Oke, lanjut. Nah, di sini setelah pembahasan gelar, contoh masing-masing baca satu ayat atau dua ayat, oke? Siapa? Oke. Selanjutnya ada kola. Kola ini familiar yang biasa. Betul. Betul kan? Betul. Singkatan itu apa? Ada yang tahu nggak? Baju di toko. Nah, itu baju di. Toko. Oke, kola adalah pantulan suara pada huruf qaf, dal, jim, ba, to atau sering sebutan lainnya baju di toko. Nah, ketika sukun atau berhenti mudah diingat dengan kata kutbu jadid. Nah, contohnya ahad. Nah, ini juga kol-kola ada kol-kola sugro dan Kubro. Nah, kol-kola sugro itu ada yang tahu nggak kira-kira? Tahu, Pak. Belum tahu. Belum tahu, Pak. Cuma tahu ada dua. Kol-kola sugro itu nih seperti gini nih. Kutub di tengah. Kalau kol-kola kubro kayak misal contoh ini. Seperti surat Al-Lahab tuh. Kol-kola kubro. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ditahan dulu, nggak langsung. Nah, kan kalau misalnya kayak misal contohnya di pertengahan surat itu surat apa ya? Lam yalid wa lam yulad. Di ayat pertamanya lam yalid. Biasa aja kan? Nah, tapi kalau misalnya kol-kola kubro itu kayak tadi ditahan dulu. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Paham? Coba siapa yang mau nyontohin? Ada yang bisa? Yang cewek? Surat apa itu, Pak? Al-Lahab. Al-Lahab. Ya saya aja, Pak. Coba, Rifat. Al-Lahab bisa pakai apa? Enggak apa, Pak ya. Belum apa? Rifat.
Gak apa-apa. Hafalannya udah sampai mana, Rifat? Anas. Sampai- Cuma nyampe Anas, Anas apa? Anas, Pak. Oh, Anas. Ya. Bener kamu Rifat, kasihan tahu. Dari awal sampai akhir apa? Iya boleh, nggak apa-apa. Udah dengerin teman-teman semuanya. Sabar ya teman-teman. Iya, nggak Ini apa-apa. biar benar saya bacanya. Biar kan bener, biar nggak salah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abi lahabi wa tab. Nah, perlu ditahan dulu Rifat. Kalau itu tadi contoh kamu misalnya kayak dari kol-kola sugro. Contoh ini. Tabat. Hamesnya udah bener. Hames itu ada dua. Huruf apa aja? Hames. Kaf sama Kok? ta. Oke, Ta. betul. Nah, itu juga perlu jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu tabat itu berlebihan. Lebay. Oh, Ya. lebay. Jadi kayak tadi biasanya aja. Tabat yada abi lahabin wa tab. Coba Eva lagi ulang. Satu ayatnya aja Eva. Tabat yadanya. Tabat yada. Berbahaya banget ya, Pak? Enggak. Oh. Udah selesai. Yada abi lahabi wa tab. Ditahan dulu. Wa Wa tab. Oh iya, iya, Pak. Ulang, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abi lahabi wa tab. Nah, itu sudah Masya masuk. Allah. Jadi pada huruf kol-kola ini emang perlu suka dengar imam baca gini nggak sih? Bismillahirrahmanirrahim. Alham. Pernah dengar nggak? Itu di kampung-kampung sering banget tuh. Sering Nah, banget. itu padahal bukan huruf kol-kola, tapi dibaca jadi alham. Terus apa lagi di Siratal ladzina an'amta alai. Itu gak boleh tuh. Tawalut semua tuh. Tawalut tuh apa? Semua huruf dipantul-pantulin. Nah, padahal kan kalau yang bunyinya hanya dipantulkan hanya huruf Kol-kola. kol-kola doang. Sampai sini paham? Paham. Oke, lanjut. Lanjut. Nah, di sini juga mat Tobi. adalah bacaan panjang yang maksimal tuh hanya 2 harokat karenanya ada huruf mat. Apa aja hurufnya? Alif, lam, ya. Coba contohin Nur Fadilah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala yaqulu hila. Nah, jadi kalau dalam Quran itu banyak banget tuh huruf mat tobi'i dibaca panjang banget, udah kayak mat apa? Mat jais atau mat wajib munfasil. Kayak misalnya qala ya wailana man panjangan. Ya. Ini jadi bener tadi tuh bacanya jangan terlalu panjang, 2 harokat. 2 harokat tuh seperti apa sih? Ngira-ngira. Dikira-kira. Oke. Kayak misalnya qala ya yaqulu ya laitani qila coba Kamal. Oke. Kak Zidan. Dari awal. Oke. Lanjut. Lanjut Pak Guru. Nah, jadi dalam ringkasan huruf da. Yang pertama ada iz. Coba sebutin hurufnya. Alif, lam, ha, ain, ha, ro, kho. Ya, ro, mim, lam, waw, nun. Ba. Oke. Ta, sa, ja, da, za, za, sham, shim, sod, do, to, zo, fa, kof, kaf. Ba. Eh? Ko, to, ba, ja, da. Oke. Coba kalau Bapak ganti hafal nggak? Sudah hafal belum? Belum. Belum. Coba Izhar dulu hafalin. Hamzah. Ain, ha, ghain, kha. Lagi. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Ada udah hafal? Da. Coba Eka. Hamzah, ha, kha, ghain, kha. Kurang satu. Ada 6 Eka. Hamzah, ha. Hanya nggak bisa. Hamzah,
ha, kho, ghain, Satu lagi. ain. Nah, ada lagi yang mau coba? Yang perempuan? Saya. Kan Haikal sudah. Kan kamu laki-laki. Haikal. Oke, bisa kondisi Pak Haikal? Oke. Ada yang mau coba? Saya, Pak. Oke, Rifat. Iqbal. Saya ikut. Oke, Izhar, coba Rifat. Izhar. Izhar, oh Izhar. Ya. Ya, hamzah, ha, kho, ghain. Ghain. Terakhir apa? Ain. Ain, ya, ain. Oke, sekarang Idgham. Idgham apa apa? Ya, ro, mim, lam, waw, nun. Atau bisa singkatannya mim, nun, waw. Ya, la ro-nya tuh kepisah. Karena dia idgham bila Gula. Kalau mau gula. Bukan gula, idgham bila gula. Nah, sampai sini udah hafal lah ya? Huruf-hurufnya udah pasti ya? Insyaallah ya. Insyaallah, Pak. Nah, coba sekarang latihan nih. Waduh. Ini ada 4. Tadi yang belum disebut tuh Zunaidi. Oke, tentukan hukum tajwid. Yang pertama ada mir rabbihim ambihum min syarri qala. Coba Zunaidi pertama ini hukumnya apa? Mir rabbihim. Apa? Idgham apa? Oke, karena ada Ro. Terus yang kedua, coba Nur Fajriyah. Iqlab. Bacanya gimana? Andi. Oke. Pak. Zidan. Sabar Haikal, kamu dulu gantian. Coba Zidan yang ketiga. Ketiga itu ikhfa. Apa itu bacanya gimana? Syarri. Oke. Min syarri jangan terlalu tebal. Min syarri biasa aja. Syarri. Nah, coba terakhir. Iya, Rifat lagi boleh dah. Oke. Matabi. Apa tuh? Bacanya gimana? Rokat. Iya gimana? Kola. Oke, pinter. Oke. Nah, itu siapa yang baru datang? Siapa itu Pak? Siapa, Pak? Siapa? Saya nggak ngeliat Pak. Coba Kamal, tolong lihat Kamal. Siapa itu? Ini KBO berdatang. Kamal di mana Zidan? Apa? Tadi. Bohong, dia ngerokok di WC, Pak. Dari mana? Itu, Pak. Macet. Macet. Besok-besok jangan lagi ya. Jangan langsung duduk. Oke, disclaimer untuk pertama kali yang telat atau ada halangan di perjalanan itu masih di Maafin. Yang pertama kali, kalau yang kedua Kasih bukan dimaafin. Kasih SP. Peringatan. Yang ketiga baru SP. SP. Oke. Ya. SP Pak. Nah, oke anak-anak, jadi pembelajaran kita pada pagi hari ini bagaimana, sudah ada yang paham atau ada yang belum paham? Ada yang mau diulang nggak kira-kira pembahasannya? Nggak ada. Ada? Ada. Apa tuh? Mau yang mana Haikal yang mau diulang? Ikhfa. Ifa. Hurufnya soalnya banyak, Bapak. Oh iya. Chelsea mintain. Sebutin kau berapa? Iya, benar, Pak. Nah, nih. Jangan lihat itu. Di sini ada hurufnya apa saja? Ta, ka, ja, dal, za, ro, zai, sin, shin, so, do, to, zo, fa, o, ka. Nah, tadi kan Bapak bilang kalau ketemu huruf kof itu jadi tebel. Ya, makanya tadi kayak miang, coba. Miang. Nah, itu ketemu kof. Miang, coba. Bukan belang. Nah, kalau selain huruf yang kan 15 nih. Iya, Pak. Selain huruf ini sisanya sama ya kan? Misyari. Madalladi. Terus apa lagi? Min ta'tihim. Nah, itu semua bacaannya sama. Kecuali yang tadi huruf
Oh. Miong coba. Meong. Tebal. Miong. Meng. Oke. Paham Michael? Paham. Nah, apalagi yang kira-kira mau di pembahasan yang diulang? Ada lagi? Saya Pak. Apa tuh? Gimana cara biar kita tuh lebih hafal? Oh, biar hafal? konsepnya. Lanjut ya. Ini ada salah satu cara. Kayak tadi misalnya kayak olah baju di toko. Ya. Semestinya nggak berurutan tuh nggak apa-apa. Yang penting hurufnya sama. Ini makanya hanya sekedar penulisan saja. Iya. Kalau cara menghafalnya beda. Kayak Gombila Guna. Apa tuh? Lari. Nah, itulah sama lam sama Ra. itu singkatannya biar lebih Mudah. mudah. Terus tadi apa lagi? Kol-kolah. Baju di kok. Coba sebutin huruf kol-kolah. Baju di toko, tinggal sebutin. Ya, jim, dal, to. Tapi jangan sebutin baju di tokonya. Ya. Ya, itu hanya singkatan biar mempermudah untuk menghafal. Oke, seperti tadi idgom. Kan idgom ada dua, biguna dan bila. Nah, tadi misalnya manawaya. Mim, nun, waw, ya. Terus tadi apa lagi? Izhar, hamzah. Nah, ini kalau yang izhar itu singkatannya hamzah, ha, ain, ha, go. Oh. Paham nggak Nurfadila? Paham. Oke. Jadi itu aja singkatannya, maksudnya dari kayak singkatan-singkatan yang kayak tadi baju di toko, terus lari, itu untuk mempermudah biar kita menghafal. Nggak apa-apa misalnya kayak misalnya lihat ini lampu apa nih? Mim. Terus setiap ngeliat huruf ini izhar. Terus ini ikfa. Nggak apa-apa. Paham nggak maksudnya? Paham kan? Nah, terus penutup atau kesimpulan atau materi yang kita sampaikan pada hari ini. Bagaimana pembelajaran hari ini, seru atau tidak? Seru, Pak. Tapi nggak ada makanannya. Kalau makanan gue sendiri Aika. Kan kita kan anak SD, Pak. Ya. Setidaknya kita bisa PP. Oke, boleh nggak apa-apa. Ya. Nah, besok bawa ya. Ya. Minta mami. Siap. Minta beliin bekal. Bawa bekal nggak? Bekal. Nggak bawa. Oh, ntar istirahat kan makan Aika. Siap. Oke. Nah, terakhir penutupan. Dengan memahami tajwid, kita dapat membaca Al-Quran dengan lebih baik, benar, dan penuh penghormatan terhadap firman Allah. Nah, nanti ketika teman-teman misalnya disuruh baca sama orang tua kamu, itu nggak apa-apa pakai nada. Jadi misalnya kamu pernah dengar nggak sih kayak ayah kan kalau baca Quran itu nggak boleh dinada-nadain, tahu? Pernah ada yang dengar kayak gitu nggak? Atau pernah ada yang ngebantah kayak gitu nggak? Pernah ada yang ngerasain nggak? Enggak, Pak. Oh, belum pernah ada yang ditegur ya? Belum. Oh iya. Kalau bapak dulu pengalaman seperti itu. Pernah ada yang mengomentari, nggak boleh baca Al-Quran dinada-nadain, itu sombong. Kan sombongannya itu kan tergantung hati. Emang ada yang bisa nebak hati? Nggak ada. Selain diri kita Dan sendiri. Allah. Iya, diri kita sendiri dan Allah. Nah, sampai sini bapak ingin sebelum ditutup pengen nyoba masing-masing per orang baca 1 sampai 2 ayat. Buka surah Al-Baqarah dari ayat 1. Masing-masing per orang 2 ayat. Nah, sebelum Bapak tutup, Bapak ingin mendengarkan bacaan masing-masing dari kalian semua. Buka surat Al-Baqarahnya udah? Sudah, Pak. Dimulai dari Rifan, dari A'udzu Rifan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين Ayo, أعوذ بالله lanjut aja nih Kak, langsung dilanjutin. Lanjut Bisa ya Pak. tadi dong. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum Nah, ini yunfiqun. perlu diperhatiin nih di bacaannya sini. Maaf, Bapak ini sebentar. Pertama tadi dari Rifat. Alif Lam
hudal lil muttaqin. Nah, Haikal tadi banyak ini kan. Matobi itu kan 2 huruf. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimu. Jangan terlalu panjang Haikal. Oke, coba ulang. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, lanjut silakan. Saya tanya. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Kamal. أولئك على هدى من ربهم Habisan. Mir rabbihim. من ربهم Habisan. Him. من ربهم Nah, وأولئك هم المفلحون. oke, Kak. Kibar. إن الذين كفروا سواء عليهم Ain. Sawa'un alaih. سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Oke, Nur Fadilah. Nur Fajriya. Wamahumnya kurang kali klub. Lah ada dilamain. Nah, coba ya, Sri. Amanu yakhda'u. Oke, Zul. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Ayo, Zunaidi. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما Nahnu نحن مسلمون. Oke. Nah, Shadaqallahul Adzim. Nah, sedikit tips dari Bapak ketika ingin baca pengen lancar. Nah, ini kan Pak Ustaz ada yang sebelumnya itu mungkin jarang baca Quran. Pertama, sering-sering baca Quran. Terus yang kedua, mendengarkan. Kan para kita tuh banyak imam syekh-syekh besar tuh, kayak Imam Masjidil Haram. Nah, itu nggak apa-apa kamu sambil baca Quran nih, sambil mencontohkan, sambil mendengarkan. Misalnya dicontohi oleh Imam Sat Al-Ghumidi atau Imam Sudais. Nah, kamu merhatiin di Quran tuh. Misal baca surat Al-Baqarah kayak tadi. Nah, kamu sampai oh gini ternyata ini baca. Nah, ntar belajar dari situ biar baca lebih lancar. Karena baca Al-Quran itu kan penting buat diri sendiri, buat mendidik anak-anak kita nan. Nah, oke. Jadi kesimpulan pada hari ini. Bapak ada boleh nanya nggak? Apa tuh, Haikal? Misalkan kan kita sering ngomong kotor, itu bisa mengganggu cara baca Al-Quran kita nggak? Nah, itu bisa, Haikal. Bisa ya, Pak. Bisa mempengaruhi. Karena kan tidak bisa disatukan omongan kotor. Ini kan firman Allah. Iya. Ya. Misal gini. Haikal baca lancar nih. Tapi ngomong kerjanya kasar mulu ini bisa ya? Iya. Ada kan ada suatu saat bacaan Haikal nggak lancar atau tersendat di acara tertentu. Misal Haikal disuruh apa? Itu terjadinya ntar hari itu pembalasannya, mungkin nggak nanti, tapi hari itu. Ya, jadi mungkin dihindari. Oke kan? Ini ganti dengan astagfirullah ketika Allahu Akbar. Alhamdulillah, masya Allah. Oke? Iya. Oke. Ada sampai sini cukup jelas? Oke, jadi penutup inti dari belajar kita hari ini biar bacaan kita lebih lancar, biar paham dengan tajwid, makharijul huruf apa yang kita baca itu paham dan artinya. Nah, kita dapat membacakan dengan lebih baik, benar dan penuh penghormatan terhadap firman Allah. Oke, sampai sini paham dan jelas? Paham. Oke, mari kita
akhiri dengan membaca kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, kurang lebihnya mohon maaf dari Bapak apabila ada salah kata kurang berkenan, karena yang benar datangnya dari Allah dan yang salah dari Bapak sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.